Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas kali ini saya akan membahas tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, nama saya Panji Ardhito, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 03 Kaliperahu. Saat menulis artikel ini, saya berada di usia 32 tahun. Perjalanan hidup selama 32 tahun ini saya maknai sebagai rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan detik ini saya masih bisa tersenyum dan masih bisa bermanfaat untuk orang-orang yang saya sayangi di sekitar saya. Ditambah suatu anugerah yang Allah berikan dengan mengangkat derajat saya menjadi seorang guru. Menjadi guru merupakan pekerjaan yang dipilih oleh hati saya. Walaupun saya amat sadar pekerjaan sebagai guru merupakan suatu pekerjaan yang tidak mudah, karena bagi saya guru merupakan pekerjaan yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Karya seorang guru itu bukan dilihat atau dinikmati, tetapi karya dan keberhasilan suatu pendidikan akan menghasilkan suatu penghidupan atau yang dikenal dengan peradaban. Begitulah saya maknai arti dari pekerjaan saya yang sangat amat berdampak pada kehidupan masyarakat. Di momen ini saya akan melaksanakan program pendidikan guru penggerak angkatan 10. Saya akan membuat suatu kesimpulan dan relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap apa yang sudah saya pelajari. Belum saya mengikuti calon guru penggerak angkatan 10 ini, baik secara sadar atau tidak, saya masih menjadi seorang guru yang beranggapan bahwa suksesnya suatu pendidikan sangat bergantung oleh guru atau pendidik. Gurulah yang memiliki kemampuan dan pengalaman sehingga mampu menentukan dan mendikte peserta didik secara general sesuai dengan apa yang guru dambakan. Begitupun dalam hal pembelajaran, dengan pola yang sama saya mengasumsikan bahwa agar peserta didik mampu memahami pembelajaran yang saya ampuh, yakni pembelajaran PABP, maka peserta didik saya arahkan untuk mengikuti cara atau metode yang pernah saya gunakan dulu. Sehingga pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang cenderung mendikte atau teacher center. Dampaknya, pembelajaran yang seperti ini diasumsikan seperti pembelajaran yang cenderung menjajah kemampuan peserta didik. Karena secara esensinya, peserta didik merupakan makhluk yang unik, yang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga tidak mungkin mengikuti apa yang diharapkan oleh gurunya. Setelah saya mempelajari modul 1 yang berjudul Refleksi Filosofis Pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya lebih memahami hakikat dari suatu pendidikan yang digagas oleh Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara. Dengan mempelajari gagasan beliau melalui modul ini, saya memahami bahwa pendidikan bukanlah proses pendidikan peserta didik, tetapi pendidikan merupakan suatu proses penuntunan terhadap kodrat peserta didik dengan tujuan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dengan kata lain, pendidikan yang seutuhnya mengharapkan proses penuntunan, bukan pendiktean, sehingga peserta didik memiliki peran yang jauh lebih besar dalam mengambil setiap keputusan yang ada dalam dirinya sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh guru. Pendidikan yang berorientasi pada proses tuntunan akan cenderung mengembalikan esensi peserta didik sebagai manusia yang melekat pada dirinya. Dampak yang sangat saya rasakan
ini memberikan tuntunan, maka pembelajaran yang awalnya teacher center akan beralih menjadi pembelajaran student center, serta pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Setelah memahami apa yang dicita-citakan belajar Dewantoro terhadap proses pendidikan, saya masih ingin memperdalam pemahaman dan memahami gagasan ini secara utuh dan menyeluruh. Adapun hal yang sudah saya terapkan dan ingin saya pertajam dalam pembelajaran saya di kelas adalah pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didik, atau dikenal dengan teacher at the right level. Hal ini baru saya terapkan di beberapa pertemuan kelas 1 sampai 6 pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dengan membagi kelompok berdasar tingkat pemahaman, yaitu belum paham, paham, dan sangat paham. Pembagian ini sangat membantu saya dalam memberikan tuntunan ke peserta didik sesuai dengan kebutuhan kemampuannya, sehingga tidak mengeneralisir materi untuk keseluruhan peserta didik, tetapi pembelajaran dilaksanakan sesuai levelnya masing-masing. Saya mengakui masih banyaknya kekurangan pembelajaran yang saya laksanakan, tetapi dengan sedikit menerapkan tuntunan sesuai dengan yang diharapkan oleh belajar Dewantoro, pembelajaran menjadi jauh lebih bermakna. Dan yang paling penting, peserta didik merasa bahagia karena kebutuhannya terpenuhi. Saya juga memahami pembelajaran isi sebagai pembelajaran yang berpusat pada huruf. Ini dokumentasi pembelajaran yang berpusat pada siswa yang saya terapkan pada saat pembelajaran. Demikian kesimpulan dan refleksi diri yang bisa saya bagikan. Semoga ini menjadi catatan penting untuk diri saya pribadi sebagai guru yang jauh lebih baik lagi. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.